aku mau coba berani aja. Terus yang kedua, aku mau coba keluar dari comfort zone aku. Dan yang ketiga, aku sebenarnya mau lebih kenal lagi. Sebenarnya sains itu gimana sih? Apakah sains itu hanya sebatas di pelajaran IPA saja atau sebenarnya sains itu lebih luas lagi gitu. Nah, ketiga faktor itulah yang membentuk aku dan juga membuat aku jadi bersemangat sehingga aku berani diri untuk mengikuti ajang Duta Sains ini gitu. Oke, terima kasih Nika udah menyampaikan perkenalannya kepada teman-teman yang ada di rumah. Selanjutnya kita akan memasuki sesi inti yaitu acara tanya jawab. Oke, jadi kami sebagai host akan mulai menanyakan beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kalian. Oke, boleh. Oke, jadi mungkin nih teman-teman semua saya ada di rumah mungkin masih penasaran dengan apa sebenarnya Duta Sains itu Kak Jason. Iya, Nah, betul. Kak Jason boleh jelaskan secara sederhana? Oke, jadi pasti teman-teman semua sini pasti bakal masih awam banget ya. Duta Iya. Sains itu apa, tugasnya apa, bagaimana ini, kenapa ada Duta Sains, kenapa baru sekarang dan lain sebagainya. Nah, teman-teman secara sederhana saja, Duta Sains itu adalah pelopor. Jadi dia adalah melopori teman-teman sebayanya. Dia akan menjadi role model buat teman-temannya, akan menjadi contoh yang baik bagaimana penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang siswa. Seperti itu. Jadi Duta Sains itu tidak hanya sampai di pengenalannya saja atau mungkin hanya sebagai tampang mukanya saja, tapi kita juga itu bertugas peran dan juga peran lebih penting lagi untuk bagaimana caranya agar teman-teman di SMA Negeri 1 itu dia untuk bisa terbawa seperti itu, bisa mengikuti jejak kita sebagai seorang contoh seperti itu Duta Sains. Oke, berarti pertama kali berdirinya Duta Sains di SMA Negeri 1 Biau itu kapan? Nah, untuk pertama kali berdirinya itu kebetulan baru tahun ini, baru tahun 2025. Jadi tahun 2026 itu adalah tahun pertamanya Duta Sains untuk bergerak karena pemilihannya itu di tahun 2025. Jadi kita dilantiknya itu di 2026 dan baru mulai sekarang kita mulai beraksi sebagai seorang Duta Sains seperti itu. Oke, keren banget. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa saja tugas dan tanggung jawab utama sebagai seorang Duta Sains? Nah, seperti yang udah aku mention tadi ya sebelumnya, tugas Duta Sains itu yang pasti melopori teman-teman sebaiknya menjadi contoh yang baik. Terus juga kita sebagai seorang Duta Sains itu lebih memperdulikan teman-teman kita, membawa perubahan, namanya juga agent of change kan, membawa perubahan bagi lingkungan agar nantinya lingkungan kita itu lebih peduli lagi dengan sains, bisa mengurangi sampah dan lain sebagainya. Itulah tugas pokok utama dari seorang Duta Sains, yakni menjadi seorang pelopor. Terima kasih Kak. Ya, jadi teman-teman di rumah tidak usah bingung lagi sebenarnya apa itu Duta Sains dan apa tujuan dari Duta Sains tersebut. Nah, sekarang bisa kita next Kak ke pertanyaan selanjutnya. Boleh banget. Oke, jadi menurut Kak Jason nih, apa nanti harapan Kak Jason untuk Duta Sains ini supaya berdampak selanjutnya? Oke, kalau kita bicara soal dampak ya, yang pastinya tujuan dari Duta Sains ini dibentuk kenapa baru tahun ini itu karena kita ingin teman-teman Duta Sains ini bisa menjadi contoh, bisa membawa perubahan bagi teman-teman SMA. Karena kita ketahui bersama bahwasanya SMA Negeri 1 Biau itu akan menjadi sekolah adiwiyata. Nah, adiwiyata itu ada apa? Adiwiyata itu adalah sekolah yang bebas sampah, ramah lingkungan dan lain sebagainya. Maka dari itu dengan program Duta Sains sebagai seorang pelopor diharapkan teman-teman di SMA Negeri 1 Biau bisa mengurangi sampahnya lagi, bisa lebih peduli lingkungannya lagi, dan bisa lebih tertarik lagi dengan bidang sains. Karena sains itu sebenarnya tidak hanya tentang ilmiah-ilmiah saja, tidak hanya tentang teliti-teliti saja, tidak fokus pada lab saja, tapi sains itu lebih luas lagi. Mungkin bakal kita bahas sebentar kali ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan keempat. Boleh banget. Bagaimana cara seorang Duta Sains menginspirasi siswa lain yang mungkin belum percaya diri di bidang sains? Nah, teman-teman dan sahabat semasa semua yang ada di rumah, ini yang seperti aku bilang tadi ya, tentang sains itu luas banget sebenarnya. Yang aku percaya bahwasanya tidak ada teman-teman yang tidak mampu, hanya ada teman-teman yang tidak tahu di mana bidangnya dan di mana kemampuannya itu sendiri. Maka dari itu, dari SMA Negeri 1 Biau sendiri, kan kita tuh tidak pernah kekurangan bakat, tapi kita hanya kekurangan wadah saja untuk menampung bakat-bakat kita. Karena anak-anak SMA Negeri 1 Biau itu sangat amat banyak sekali yang berbakat.
bisa menginspirasi lagi. Kita bisa mengajak teman-teman untuk memotivasi. Caranya gimana? Caranya adalah mencari beberapa kegiatan-kegiatan yang menarik dan juga menjadi pencoba utama dalam kegiatan tersebut agar teman-teman itu berani mencoba dan akhirnya mendapatkan jati dirinya itu di mana. Contohnya saja, seperti Duta Sains itu mencoba eksperimen baru di bidang ini dan sebagainya agar teman-teman lain termotivasi, oh saya juga mau deh ke bidang ini gitu, saya juga mau deh coba ikut dan ini gitu. Nah supaya nanti teman-teman itu bisa mendapatkan ini, ternyata saya itu mampunya di sini, saya tuh bisa di sini dan saya itu baiknya itu di sini. Nah Duta Sains itu tugasnya tuh kayak gitu. Jadi kita tuh selain memotivasi, kita juga itu menginspirasi lewat aksi gitu. Oke, keren banget. Oke, menarik sekali ya tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Jason. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kak peran Duta Sains dalam membangun budaya literasi dan riset di sekolah? Oke, kalau kita bahas soal literasi dan riset, itu memang masalah yang complicated banget kalau bisa aku bilangnya. Kenapa complicated banget? Karena memang di Indonesia sendiri itu angka literasinya itu sangat amat rendah, apalagi di daerah kita. Tidak usah kita bilang lagi ya, teman-teman pasti sering banget di sini itu kemakan hoax. Pasti itu salah satunya karena apa? Karena adanya kurangnya literasi dan riset, teman-teman. Maka dari itu, Duta Sains hadir lagi sebagai itu tadi pelopor, role model, dan agent of change. 3 peran utama yakni pelopor, role model, dan agent of change. Nah, tugas itu sebenarnya sama untuk mempengaruhi teman-teman sebaya agar mengikuti perilaku baiknya. Nah, perilaku dalam literasi dan riset itu seperti apa? Perilaku dalam literasi dan riset itu adalah yang kita harapkan teman-teman di SMP Negeri 1 itu bisa mencari tahu dulu fakta sebenarnya, membaca lebih banyak jurnal untuk mendapatkan perspektif yang berbeda-beda. Dan itu baru teman-teman bisa simpulkan apa sebenarnya maksud dan kebenarannya. Dan itu teman-teman makanya Duta Sains hadir agar teman-teman di SMP Negeri 1 itu lebih terbiasa untuk berliterasi dulu, lebih riset lebih jauh dulu sebelum mengambil suatu keputusan, agar teman-teman selalu berbasis pada data dan juga informasi yang fakta, bukan hanya omong-omong atau termakan berita hoax yang biasanya cuma diposting pakai clickbait terus habis itu nama instansinya gitu kan, itu bisa jadi yang hoax teman-teman. Jadi jangan langsung dipercaya apapun yang teman-teman lihat di internet yang cuma lewat di FYP apalagi. Jadi teman-teman harus cari tahu dulu kebenarannya, karena di internet itu memang sangat amat gampang sekali untuk kita kemakan berita hoax. Jadi kita harus tinggal kita tinggikan lagi literasinya seperti itu. Oke, selanjutnya apa nih perbedaan antara siswa yang berprestasi di bidang sains dan seorang duta sains? Nah ini juga teman-teman banyak sekali yang salah kaprah dan miskontrasepsi tentang apa sih sebenarnya perbedaan antara duta sains dan anak-anak yang pintar di sains gitu kan. Nah kalau anak-anak yang mungkin memiliki bakat dan juga berprestasi di bidang sains, itu mereka akan lebih cenderung mementingkan yang pertama nilai akademiknya sudah pasti, yang kedua individualnya saja, dan yang ketiga bagaimana caranya mereka mengupdate dirinya sendiri di bidang sains. Sedangkan kalau duta sains itu harus selain mempunyai kesemua itu, mereka tuh harus memiliki jiwa kepemimpinan, kepedulian terhadap lingkungan, dan juga mereka memiliki rasa empati terhadap sekitarnya seperti itu. Maka dari itu duta sains hadir tidak hanya sebagai seseorang anak yang berprestasi di bidang sains, tapi juga mampu membawa teman-temannya untuk menuju puncak keprestasiannya di bidang sains juga, seperti itu. Oke, jadi simpelnya duta sains itu bukan hanya seseorang yang mementingkan prestasi dan akademiknya sendiri, tapi dia ingin menjadi contoh bagi teman-teman yang lainnya. Betul banget. Oke, Kak Jason mau bertanya, ini di bidang sains ini ada beberapa bidang sih Kak? Ada berapa bidang? Oke, sebenarnya sains itu teman-teman tidak hanya bidang IPA saja atau ilmu pengetahuan alam, tidak hanya kita berpusat terus kepada penelitian dalam lab seperti yang sudah aku bilang tadi ya. Jadi sains itu ada juga teman-teman bidang yang meneliti tentang sosial, tentang manusia, namanya adalah bidang sosial dan humaniora. Jadi di bidang sains itu kita juga meneliti tentang perilaku manusia, terus bagaimana adat istiadat setempat dan lain sebagainya. Maka dari itu teman-teman di bidang sains itu kita selalu teman-teman itu berpatokan bahwasanya aku nggak bisa nih belajar IPA. Padahal sains itu yang nggak hanya IPA aja gitu, banyak banget sebenarnya yang lainnya dari bidang sains gitu. Maka dari itu teman-teman mungkin ini yang menjadi PR kami, yaitu bagaimana caranya mengubah pola pikir teman-teman itu tentang sains itu sebenarnya adalah IPA doang, padahal sebenarnya ada IPS juga
sosial juga, meneliti manusia juga, turun lapangan. Jadi sains itu terbagi jadi dua ya, ada yang di dalam ruangan, ada juga yang di luar ruangan, ada yang indoor, ada yang outdoor. Kalau yang indoor, kita mungkin lebih ke IPA, lebih ke eksperimen, cara menceritakan sesuatu. Kalau IPS kita lebih ke meneliti, menganalisis perilaku manusia, kenapa sampai begini dan begini. Kedua-duanya ini penting teman-teman, makanya itu mereka digabung ke dalam satu bidang yang sama, yaitu bidang sains. Walaupun mereka berbeda sebenarnya, berbeda tapi mereka ini berjalan secara beriringan. Sebab itu malah terbentuklah bidang baru namanya sains, seperti itu. Jadi di sains nggak cuma satu bidang ya? Iya, benar-benar. Ya, jadi teman-teman tidak usah berpatokan kalau sains itu hanya ada IPA saja, tapi meneliti tentang manusia juga. Teman-teman. Ya, pokoknya sains itu seru banget teman-teman, gak monoton. Sains itu gak monoton di ruangan aja, tapi kita tuh eksperimen juga, kita turun juga, kita wawancara juga. Yang pasti teman-teman bakal sudah lakuin kalau nggak ada bidang sains seperti itu. Iya guys, betul banget. Jadi sains itu bukan cuma soal menghitung angka dan rumus-rumus doang. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika Jason nih diberi satu kalimat untuk menggambarkan arti duta sains, kalimat apa sih itu Kak Jason? Oke, kalau kita bicara sebenarnya apa ya untuk menggambarkan satu kalimat ya sebagai duta sains, aku bakal bilang sih sebenarnya kalau duta sains itu pelopor di sekolah. Mengapa demikian? Kenapa duta sains is pelopor di school? Kenapa duta sains itu adalah pelopor di sekolah? Kenapa? Karena duta sains itu bertugas untuk menjadi contoh yang pertama kan. Contoh, membawa role model dan membawa perubahan, agent of change. Nah, semuanya ini tergabung ke dalam satu, yaitu pelopor. Maka dari itu, duta sains adalah pelopor di sekolah, melopori teman-teman di sekolah agar bisa lebih peduli lagi dengan lingkungan, lebih taat dengan aturan, dan juga bisa mengelola limbahnya teman-teman sendiri untuk bagaimana supaya itu hanya berdiri teman-teman saja, dan juga mengurangi penggunaan plastik. Itu pasti paling penting. Maka dari itu, teman-teman bisa saya simpulkan bahwasanya duta sains adalah pelopor di sekolah, seperti itu. Oke, tidak terasa sesi tanya jawabnya sudah berakhir. Selanjutnya, apakah dari Kak Jason ingin menyampaikan pesan dan kesan untuk teman-teman yang ada di rumah? Oke, jadi mungkin kalau dari aku ada pesan aja nih buat teman-teman di rumah. Yang pertama pastinya teman-teman harus berani mencoba ya, berani keluar dari comfort zone-nya teman-teman, dari zona aman. Memang zona aman itu selalu nyaman, tapi tidak selalu buat kita berkembang. Kalau aku nggak berani buat nyoba keluar dari comfort zone aku, dari zona nyaman aku nggak bakal mungkin bisa duduk di tempat ini sekarang juga kan. Jadi aku rasa sih teman-teman harus bisa berani mencoba, berani keluar dari zona aman. Gak apa-apa kita untuk berani beda, karena sampai kapan sih kita mau ada di situ terus, sampai kapan sih kita mau ada di realitas itu terus gitu kan. Jadi memang teman-teman harus berani aja sih, aku rasa. Karena aku yakin gak ada langkah yang terlalu kecil, hanya ada langkah yang tertatih untuk mendapatkan langkah yang lebih besar. Jadi ambillah langkah sekecil apapun itu untuk membuat perubahan besar dalam hidupmu. Terus sih kalau dari aku. Wah, luar biasa sekali ya cerita dan inspirasi yang sudah kita dengar hari ini. Banyak insight yang bisa kita ambil, terutama pada bagian konsistensi, keberanian mencoba, dan juga pentingnya pola pikir ilmiah. Betul banget Fauzia dan Kak Jason, kita belajar kalau sains itu bukan hanya sekedar menghitung angka dan rumus, tapi sains itu adalah rasa percaya diri, ketekunan, dan rasa ingin tahu, serta